Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karma Yasin. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. NIM saya 4114244028. Dosen pengampu yaitu Ibu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPD, MPD. Oke, di sini saya akan melakukan presentasi agama, membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, bahaya radikalisme. Dalam keberagaman atau umumnya dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika, digunakan sebagai ekspresi keharmonisan, lisan, dan persatuan antara individu atau kelompok yang berbeda. Ini adalah konsep kesatuan tanpa keseragaman dan keragaman tanpa fragmentasi, yang mengalihkan fokus dari kesatuan berdasarkan toleransi semata-mata terhadap perbedaan fisik, budaya, bahasa, sosial, agama, politik, ideologi, dan atau psikologi. Selanjutnya itu ada contoh-contoh persatuan dalam keberagaman dalam masyarakat guna mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Ada hal-hal yang dapat dilakukan. Contohnya seperti melakukan kegiatan berikut ini. Nah, yang pertama itu melakukan gotong royong untuk membantu sesama, itu saling menghargai perbedaan termasuk perbedaan suku, bangsa, budaya, agama, dan bahasa. Nah, yang ketiga itu mengedepankan sikap saling berbagi tanpa membedakan latar belakang orang lain. Yang keempat itu menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Yang keenam itu jangan terlalu membanggakan budaya sendiri di depan orang lain yang budayanya bertentangan. Selanjutnya itu tantangan dalam menjaga persatuan dalam keberagaman. Itu terbagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Yang pertama itu keanekaragaman. Hal utama yang menjadi tantangan adalah perbedaan itu sendiri. Di antara banyaknya masyarakat, sangat sulit untuk mengedukasi satu persatu mengenai pentingnya toleransi. Nah, yang kedua itu maka dari itu pelajaran tentang toleransi harus diberikan sejak dini. Yang kedua itu radikalisme. Nah, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan tatanan sosial atau politik tapi menggunakan cara yang anarkis. Tentunya hal ini sangat berbahaya untuk masyarakat lainnya. Beberapa contohnya adalah tindakan makar dan demokrasi anarkis. Yang kedua itu ada tantangan eksternal. Nah, selain tantangan internal, tantangan eksternal juga dapat mengancam keberagaman dan persatuan. Berikut beberapa di antaranya. Nah, yang pertama itu globalisasi. Nah, globalisasi adalah proses masuknya hal-hal baru dari negara lain. Dengan adanya globalisasi, kita bisa mendapatkan informasi lebih mudah dan budaya Barat juga akan lebih mudah masuk. Jika dimanfaatkan dengan baik, ini dapat memperluas pengetahuan, namun budaya yang tidak sesuai dengan nilai bangsa juga lebih mudah masuk. Sehingga budaya asli Indonesia lama-lama akan terkikis. Yang kedua itu ada interferensi negara asing. Nah, adanya ikut campur negara asing dalam mengatasi masalah dalam negeri juga bisa berujung pada perpecahan. Maka dari itu sebisa mungkin suatu negara perlu mandiri untuk meminimalisir gangguan dari negara lain. Kedua, apa pengertian fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, bahaya radikalisme. Nah, yang pertama itu ada pengertian fikih ikhtilaf. Dalam tradisi Islam, perbedaan pendapat dikenal dengan istilah ikhtilaf maupun khilaf. Ikhtilaf atau khilaf menurut Raghib Al-Asfahani mengandung pengertian perbedaan pendapat
yang lahir dari perbedaan metode dalam satu pendapat. Ikhtilaf juga tidak selalu mengandung pertentangan, meskipun perbedaan pendapat itu mengandung perbedaan diametral. Istilah ikhtilaf dan khilaf lebih luas dari sekadar pertentangan karena setiap pertentangan merupakan ikhtilaf, tapi tidak semua ikhtilaf adalah pertentangan. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada pengertian cinta tanah air. Tanah air merupakan salah satu istilah yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari darat dan lautan. Nah, penggunaan istilah yang satu ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang terbentuk dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini menjadikan cinta tanah air merupakan perasaan yang tulus dan suci kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, untuk sepatutnya setiap warga Indonesia menerapkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan lokal yang penuh kearifan, bernilai biak dan bersikap bijaksana yang dimiliki dan diimplementasikan oleh anggota masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Memahami kearifan lokal dapat memberikan gambaran bahwa kearifan lokal muncul sebagai rambu-rambu atau panduan dari berbagai aspirasi budaya global yang selalu menerpa kehidupan manusia. Nah, yang ketiga ini bahaya radikalisme. Secara bahasa, radikalisme memiliki arti yang sangat luas. Nah, salah satunya adalah paham yang dapat mempengaruhi kondisi politik dan sosial suatu negara, seperti konsep terorisme dan ekstremisme. Nah, radikalisme berasal dari aliran pemikiran yang muncul di Eropa pada abad ke-18 mengenai perubahan yang sangat besar. Nah, istilah radikalisme merupakan pengembangan dari kata radikal yang berasal dari bahasa Latin radix atau akar. Nah, dengan kata lain, radikal mengacu pada hal-hal fundamental, dasar, dan esensial dari berbagai macam gejala. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, saya Fatma Yasin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.